komputer. Iya. Em, ini tuh ada co-hostnya nggak Teh? Kalian bisa nambahin ke Tayani atau ke Teh Fadlia. Mm. Siapa yang mau jadi co-host, Teyani atau Tefat? Bantu aku untuk nge-submit, nge-admit peserta dong. Teh Fadlia kayaknya. Teh Fadlia bukanya di laptop apa di HP? Tefat, Tefat Teh, di laptop Teh Lia, atau share? dibuka aja ruangannya, jadi enable aja si waiting roomnya. Oh iya, Nggak udah usah nih, konsen udah ke aku sana. enable. Oke, Jadi nggak usah di ini ya. jadi nggak usah diklik-klik. Cek, cek. Aku nyalakan dulu ya. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان
دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Ini Talida sudah join ya, langsung kita dengan komposisi ada 10 Suaranya masuk nggak, Teh? partisipan. Masuk. Masuk ya? Halo Talida, salam Halo. kenal. Ya, ini aku kayaknya nggak bisa beli background, Teh. Aku udah coba. Gak apa-apa teh, aman. Nggak apa-apa. Oke, oke. Siap. Ini kita bentar lagi ya, 2 menit lagi sambil teman-teman semua yang sudah masuk bisa dicolek-colek ya tete-tete ini. Mungkin takutnya lupa.
Teh Lida sehat, Teh Lida. Alhamdulillah teh. Biasa batuknya awet banget udah 2 minggu. Aslinya anak aku juga pada Hmm. batuk. Iya ini semua Hmm. keluarga. Teteh backgroundnya tuh kayak banyak ini ya, banyak Apa tuh? buku-buku. Insya Iya ini Allah. sudut yang paling aman Sama dari berantakan. piagam-piagamnya banyak ya guys. Piagam anak-anak. Oke, mungkin teman-teman tata-tata mohon dibantu ya dicolek, dicolek-colek lagi tata-tatanya karena sebentar lagi kita akan memulai acara ya. Ini ada Teh Wening sudah hadir. Halo Teh. Assalamualaikum. Sehat-sehat Teh Wening. Ada Teh Revi juga sudah hadir. Hatur nuhun. Teh Karima. Teh Rere yang dari tadi ya sudah standby juga. Ada Teh Yeni. Ada Teh Ane. Teh Yani. Teh Siska. Teh Karima. Teh Wening. Teh Yani. Teh Fad. Show must go on aja ya Teh ya. Jadi kita sambil menunggu, kita tetap mulai acaranya ya. Nggak apa-apa ya Teh Lida ya. Oke teh aman-aman. Sambil tata-tata yang lain juga dicolekin dulu. Ini udah 13.55. Kita masih mau menunggu aja atau mau dibuka aja Teh Ane? Gimana? Teh Putri juga baru join. Halo Teh Put. Oke. Ya. Kita mulai aja ya, mungkin kita langsung ini karena kan takutnya kalau semakin lama nanti jadwal memasaknya akan semakin semakin sore ya keburu maghrib. Bentar. Yuk kita mulai aja ya untuk acara osmosis hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini peserta yang sudah masuk, terima kasih ya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu deh. Ada teman-teman panitia, ada Teh Ane, Teh Siska, kemudian ada Teh Fad, Teh Yani yang sudah hadir, Teh Putri, terima kasih, dan para tamu undangan, silakan duduk. Ada Teh Heni, halo Teh Heni, Teh Ika, Suartika Karawang, Teh Karima, Teh Rere, Teh Revi, Teh Sinta, Teh Weni, Teh Yeni. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Apa kabar teteh-teteh semua? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Masih Rabbil Alamin. kudu. Baik, semoga siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya.
Amin. Dan tentunya tetap semangat menjalani Ramadan. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali ya dalam kegiatan Osmosis Part 2 spesial Daurah Ramadan yang diselenggarakan oleh Ibu Profesional Bandung dengan tema kali ini Ramadan Happy, Ramadan Terapi. Yeay. Yeay dulu dong. Oke, teteh-teteh yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai rangkaian acara hari ini, siang hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan basmalah bersama-sama, agar majelis kita hari ini dipenuhi keberkahan dan ketenangan. Bismillahirrohmanirrohim. Rahman. Masya Allah, terima kasih ya teteh-teteh semua. Baik, kegiatan Osmosis Part 2 spesial Daurah Ramadan hari ini hadir sebagai ruang belajar sekaligus ruang refleksi bagi kita semua. Di tengah berbagai peran yang kita jalani sebagai perempuan, ibu dan juga penggerak komunitas ya tentunya. Ada banyak emosi yang kita rasakan. Melalui kajian hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola emosi dengan lebih sehat, mengenali diri kita lebih dalam, serta menyelaraskan kembali hati dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, Ramadan ini bukan hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga menjadi momentum terapi hati agar kita bisa menjalani peran kita dengan lebih tenang, bahagia, dan penuh makna. Amin. Oke, tata-tata semua, sebelum kita masuk ke sesi materi yang sangat menarik di siang hari ini, kita, saya dan panitia akan melakukan pemanasan sedikit terlebih dahulu ya. Setuju nggak? Pemanasannya kita akan bikin sebuah permainan. Siapa yang setuju open mic-nya dulu? Bilang setuju. Kalau nggak ada yang open mic, saya tidak akan lanjut gamesnya. Ayo, siapa yang setuju? Setuju, setuju. Setuju Oh, teh. udah banyak ya, udah 1.000 peserta yang bilang setuju. Oke, kita lanjut ke permainan ya. Permainan kali ini di siang hari ini eh, biasanya kan kalau udah siang itu sedikit mengantuk ya, bukan sedikit lagi mungkin banyak ya teteh-teteh. Jadi kita akan mulai permainan ini dengan judul yang happy juga sesuai dengan judul kita materi hari ini. Ya, kita ada 3 sesi permainan. Ingat ya, Em, di osmosis kali ini kita ada hadiah yang untuk peserta yang benar menjawab permainan kita, kuis kita. Nah, ini kita ada 3 sesi, yaitu dengan judul sesi permainannya adalah Main Happy dengan Sambung Ayat Al-Quran. Wah, kita mau cek ombak dulu karena em, aturan mainnya, ya, aturan permainannya sebenarnya sederhana aja sih, teteh-teteh cukup buka mic-nya. Coba di tes dulu, mic-nya udah normal belum? Takutnya ada yang mic-nya kendala. Cek, cek, cek. Halo? Halo, halo. Wah, ada yang kameranya off dan mic. Ini nyambi anak sedang sakit. Oh, kodarullah ya. Yang lain mic-nya aman nggak? Kita soalnya mau mau gamesnya open mic nih. Teh Karima aman nggak mic-nya? Teh Karima udah Aman. siap menjawab pertanyaannya. Cek aman. Nah, Oke, aman ya. aman. Oke. Nah, aturan mainnya kita akan ini ada 3 sesi permainan. Yang pertama adalah main happy dengan sambung ayat Al-Quran ya. Tujuannya kita mengingat ayat Al-Quran dengan cara yang menyenangkan. Cara bermainnya, saya sebagai MC membaca potongan awal ayat, dan tata-tata di sini melanjutkan ayat dengan buka mic, kemudian sebutkan namanya, baru jawab gitu. Jadi contohnya misalkan gini, saya soalnya ya, contohnya gini, Qul huwallahu ahad. Nanti Tete tinggal open mic lalu sebutkan nama. Contohnya, Tefat. Qul huwallahu ahad. Open mic dulu, baru sebutin namanya, kemudian jawab langsung. Gimana Tefat? Kita cobain simulasi dulu.
Biar seru. Fadliyah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Iya, betul. Nah, contohnya kayak gitu ya, Teh, untuk gamesnya. Udah siap? Oke, siap untuk Ya. em, ini ini pertanyaannya mudah banget, malah pertanyaan untuk anak-anak SD pasti tahu lah ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, maaf ya ini Bu Guru Tasin kalau eh, soal saya salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikhlas. Siapa yang menjawab? Ika. Ayo, Tika ya. Oke. Tika, mangga Tika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Surat Oke. Al-Alaq ayat ke-1 dan 2. Ya. Panitia, benar? Tika? Oke, nah tepuk tangan dulu dong. Ya, Tika dapat poin 10 di pertanyaan pertama sambung ayat. Oke. Pertanyaan yang kedua. Sudah siap? Cek ombak dulu. Suaranya ada? Siap, open mic karena pertanyaannya gampang banget. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Zulfa. Ika. Siapa? Bentar. Ahsan. Ulangi dulu. Bentar, jangan jawab ya. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. 1, 2, 3. Ika. Zulfa. Ahsan. Gimana Ahsan? Lanjut aja. Jawabannya Ahsan? Lagi. Ya, bodoh. Yang pertama Aro'aital ladzi dari awal. yukadzibu biddin. Terus? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'am miskin. Udah. Alhamdulillah. 10 poin untuk Ahsan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh, Tayani bisa menambahkan pertanyaan selanjutnya? Game selanjutnya. Siap Teh. Ini pertanyaan level 3 katanya ya. Mantap. Lanjutkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain syod. Wah, itu surat Maryam. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Open mic-nya, kemudian sebut nama ya. Dan sambung ayat yang tadi dilempar oleh Tayani. Quran surat apa ini Teh? Kita mau buka dulu Maryam. Qurannya. Quran surat Maryam, cuma nggak hafal. Boleh baca nggak? Iya, boleh nyontek nggak? Boleh siapa cepat Teh? Silakan. Yang penting kan cepatnya. Boleh siapa? Open mic sama sebutkan nama. Kita nggak mau tahu ya, mau nyontek atau mau lihat Quran ya. Pokoknya Asal dijawab lupa ya Teh. baca katanya. Oh, ini Siapa Hasan lagi ya berarti? Sok, mangga. Hasan. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. kedengeran nggak Teh suaranya? Gimana Kedengeran. Tayani? Kedengeran. Sip, mantap. Dia baca tapi Ahsan. Nggak apa-apa. Betul Tayani, jawaban Hasan. Betul. Betul. Berarti Hasan sudah dapat 10 poin. Jadi totalnya 20 poin. Selamat Hasan. Teteh-teteh yang lain juga ikut jawab ya, biar dapat poin dan jangan sampai kalah sama Hasan, anaknya Teh Sinta. Kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua, yaitu tebak happy nama surat. Ya. Insya Allah ini juga gampang, pasti kejawab juga sama Hasan. Hasan siap, dan teteh-teteh lainnya siap. Yang baru hadir juga ini adalah permainan tebak
nama surat. Yang mau jawab silakan open mic, lalu sebut namanya, kemudian sebut ini nama surat apa. Sudah siap? Oke, Ya. siapin open open mic-nya ya. Pertanyaan yang pertama adalah ini surat apa? Nama surat apa? Ntar, agak serak ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku Ika, Sulfa. saya Ika. Sulfa. Ayo, ntar ya. Ini Siapa yang Karima. tadi duluan? Tadi duluan Teh Ika. Teh Ika ya. Ini Ya. duluan. Sok Teh Ika. Masih banyak tenang Rohman. pertanyaannya. Rohman. Ar-Rahman. Oke, semangat. Benar, kok semangat sih. Jadi Teh Ika dapat 10 poin lagi ya. Tepat, mohon dicatat. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Teyani, Mangga Teyani. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Yang tebak. susah ya Teh, jangan yang gampang-gampang kan aku mah gampang ya. Ini juga sih susah-susah gampang. Tebak. Alif Lam Mim. Dalikal Sulfa. kita la roiba fi hudal lil Iya, muttaqin. Teh Zulfa, Mangga. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Iya, betul Teh? Yeay, Teh Zulfa dapat 10 poin. Oke. Kemudian ada lagi Teh Yani untuk yang tebak nama surat. Satu lagi ya dari aku. Fa inna ma'al usri yusra. Surat Zulfa. apa itu? Oke. Kalimah. Apa? Teh Zulfa Karimat teh tahu boleh tuh nggak ya. teh? Teh Zulfa, Ya. mangga Teh Zulfa. Al-Insyirah teh. Iya, betul. Ya, jadi ada yang sama ya 20 poin Teh Zulfa, Ahsan 20 poin sama Tika 20 poin. 20 poin. Kita lanjut ke sesi ketiga tebak happy kisah Nabi dan sahabat. Ini ada pertanyaan menentukan bahwa siapa pemenang di acara games ini. Oke, siap? Ini juga gampang banget. Ini Ahsan juga pasti bisa dan Tata-Tata juga pasti bisa. Ini adalah tebak happy kisah Nabi dan sahabat. Kayaknya Teh Yani dulu deh yang melemparkan pertanyaan yang dari paling susah dulu. Oke, Teh Yani, mangga. Siapakah siapakah yang ikut berperang bersama Rasulullah? Sahabat perempuan Zulfa. siapakah yang ikut berperan Hmm. bersama Ya teh. Rasulullah? Open mic-nya, kemudian sebut nama, kemudian jawaban. Zulfa teh. Nah, oke, Teh Zulfa lagi, mangga, Teh Zulfa. Kalau nggak salah ya teh, Ummu Kulsum. Teh Yani, apakah betul Ummu Ah, Kulsum? Belum betul, Teh. Belum betul. Mohon belum. maaf Teh Zulfa. Ya, Siapa iya. lagi ada kesempatan Ika. untuk menjawab? Teh Ika, mangga Teh Ika. Namanya Ummu Salamah bukan ya? Ummu Salamah, apakah betul Belum, Teh Yani? Teh. Belum Belum. betul. Masih pas. Siapa lagi yang mau menjawab? Coba Teh Yeni Yani, Teh teh. Karima, Teh Yani mau menjawab? Iya, iya, Apa coba ya. jawabannya? Sahabat perempuan yang menemani apa Nabi Muhammad Rasulullah SAW berperang. ikut Rasulullah berperang. berperang. Nggak denger teh nama Nusaibah gitu. Dikit lagi, Sedikit Teh. lagi, sedikit lagi Teh. Boleh kasih clue-nya Husaibah binti Nusaibah apa ya teh? Ah, paling Zulfa teh. Nusaibah. Husaibah binti Teh Zulfa. Nusaibah binti Ka'ab. Gimana Teh Yani? Ya, betul. 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 Yeay. Berarti di permainan kali ini
Siapa pemenangnya Teh Fight? Nanti kita umumin di akhir acara aja ya, biar seru ya. Oke, masih ada dua hadiah menarik lainnya. Ini kita simpan untuk penanya terbaik nanti di materi selanjutnya ya. Mungkin itu saja untuk permainan kita. Masya Allah, terima kasih juga buat Teh siapa tadi? Teh Ika, Teh Yeni, Teh Zulfa, Teh Sinta yang sudah ikutan permainannya. Kemudian kita eh, berlanjut, Masya Allah. Semoga tadi permainannya ya walaupun sederhana tapi mudah-mudahan tersampaikan ya sedikit ilmu tentang Nabi dan sahabat Rasulnya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi oleh Telida. Namun sebelum kita mendengarkan materi, izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Telida Maulida, Magister Sosial, lahir di Cianjur pada 24 November 1989. Beliau merupakan seorang penulis, pendakwah, sekaligus mentor muslimah yang aktif mendampingi perempuan untuk terus bertumbuh dan berdaya. Dalam dunia literasi, beliau telah menulis beberapa buku, diantaranya Muslimah on Fire, Filosofi Ibu, Jeda Sejenak, Langit Kita Tinggi Tapi Kita Terbang Terlalu Rendah, hingga buku terbarunya New Habit Unlock. Di bidang pendidikan dan dakwah, beliau menempuh pendidikan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam dan saat ini juga aktif sebagai dosen di Universitas Terbuka Bandung serta STAI Al-Masturia Sukabumi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai mentor di ruang jeda dan aktif berdakwah serta menulis di berbagai platform. Dengan pengalaman panjang dalam dakwahnya, kepemimpinan organisasi, serta pendampingan muslimah, beliau memiliki visi untuk menemani muslimah bertumbuh dan berdaya melalui kajian, pengajaran, mentorship, dan tulisan, dengan harapan dapat menjangkau 1 juta perempuan dalam 20 tahun ke depan. Masya Allah, luar biasa sekali perjalanan dan kontribusi beliau ya, teteh-teteh yang berbahagia. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut dan kita dengarkan bersama materi Osmosis bagian 2 spesial Daurah Ramadan dengan tema Ramadan Happy, Ramadan Terapi. Kepada yang kami hormati, Telida Maulida, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Lia. Suaranya aman Teh. Aman, Telida. Baik, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, ala ni'matil Islam, ala ni'matil Quran, ala ni'matil ukhuwah, ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang tentu saja karena Allah lah kita bisa dikumpulkan di ruangan room ini, yang insya Allah mudah-mudahan kehadirannya kita di sini merupakan bentuk dari mujahadah kita di hadapan Allah, kesungguhan kita di hadapan Allah, betapa kita ingin mengejar ridhonya Allah melalui senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, senantiasa belajar, tidak pernah cukup dengan ilmu yang kita pelajari, yang tentu saja semoga Allah juga mencurahkan rahmatnya, Allah menaungkan sayap-sayap malaikatnya, Allah menurunkan sakinah ke dalam hati-hati kita, dan tentu Allah juga menyebutkan nama kita satu persatu tanpa kecuali yang ada seluruhnya di room ini yang merupakan kekasih-kekasihnya Allah insya Allah. Teh Lia dan para pengurus yang saya hormati, Teh Siska, kemudian Teh Lia dan teteh-teteh yang lain. Karena ini saya mohon maaf, perasaan yang campur aduk sebenarnya Teh ketika diundang oleh ibu profesional. Karena senang ya, terutama senang sih, terutama bahagia. Saya tadi lihat, Masya Allah, ada teman-teman seperjuangan juga dulu ketika di ibu profesional ya. Ada guru saya nih sebenarnya, ada Mbak Wening, ada Teh Lucy, ada
Elin, siapa lagi nih? Wah banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi di ruangan ini ya, begitu. Karena kalau dibandingkan teteh-teteh ini saya mahasiswa yang jangan ditiru tapi ya teh jangan ditiru. Mahasiswa yang cukup agak tertinggal ya, agak malas nih di ibu profesional. Jadi kayaknya harus butuh butuh apa ya teh, butuh hidayah kayaknya ya untuk melanjutkan perjalanan di ibu profesional. Tapi apapun itu, mungkin 4-5 tahun terakhir ketika saya terakhir diamanahi di ibu profesional, mungkin saya memilih ritme jalan yang agak berbeda seperti itu. Apa namanya itu, karena ritme belajar teteh-teteh luar biasa, sangat cepat sekali, dan mungkin saya coba untuk mencari ritmenya sendiri begitu ya. Tapi insya Allah kita sama-sama ada di jalan kebaikan. Teteh-teteh semuanya, tanpa berlama-lama, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar ya teh. Semua guru, semua murid ya prinsipnya. Saya di sini hanya memantik saja begitu tentang bagaimana kita menjadikan Ramadan ini bukan hanya sekedar Ramadan, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi bagaimana Ramadan yang kita jalani ini benar-benar menjadi terapi untuk kita. Terutama dalam hal kita peran menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri adalah bagaimana kita menyelaraskan antara manajemen emosi kita dan juga manajemen transendental kita, atau bagaimana membangun hubungan baik dengan Allah tentu gitu ya. Dan makanya hari ini sebetulnya kita sedang tidak bicara tentang teori parenting, kita tidak bicara tentang apa ya, manajemen emosi, emosi biasa gitu ya, tapi bagaimana kita hari ini belajar untuk menjadikan Ramadan kita itu sebagai terapi bagi jiwa-jiwa kita gitu ya. Dan Masya Allah gitu, mungkin Allah ketika memilih kita untuk menikmati lagi Ramadan di tahun ini, bisa jadi itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah, bukan sesuatu yang random, tapi betul-betul bahwa memang belum siap untuk kembali kepada Allah dan bekalnya belum cukup, maka Allah kasih lagi Ramadan kepada kita hari ini gitu ya. Nah, teteh-teteh semuanya, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita bicara tentang emosi, berarti kita bicara tentang realitas yang ada di hadapan kita ketika kita dihadapkan pada begitu banyak peran dalam hidup kita gitu ya. Jadi ketika seorang ibu menjalani banyak peran dalam hidup, entah itu jadi seorang ibu, jadi seorang istri, jadi seorang pendidik bagi anak, pengelola rumah, menjadi aktivitas komunitas seperti teteh-teteh semuanya, seringkali semua itu berhadapan dengan waktu yang bersamaan, betul nggak? Seringkali kita dituntut dengan semua peran-peran itu dalam waktu yang bersamaan. Pagi kita nyiapin sarapan, siang kita ngurusin rumah, sore kita nemenin anak belajar, kemudian malam kita masih mikirin pekerjaan yang ada di kantor misalkan. Lalu itu datang berbarengan, bersamaan gitu kan. Dan kita lewati semua itu, Masya Allah. Kalau bukan Allah yang kuatkan, luar biasa gitu. Kalau bukan Allah yang kuatkan sampai sejauh ini, kita nggak bisa bertahan. Makanya luar biasa dengan begitu banyak peran yang itu tidak mudah, tapi bagi seorang ibu menjalani peran-peran itu dan kita masih bisa tetap tersenyum, bisa tetap happy di komunitas, masih bisa tetap tertawa, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Ya memang betul ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita kemudian ingin difahami, ada kalanya kita ingin diapresiasi, nggak apa-apa, wajar, itu adalah bagian dari fitrah manusia. Lanjut teh. Dan ketika kita bicara tentang beban, bukan beban ya, dalam tanda kutip apa ya, peran-peran lah, bisa dibilang peran ya, peran-peran yang tadi disebutkan itu seringkali memunculkan banyak sekali emosi di dalam diri kita. Banyak sekali kondisi-kondisi emosi seperti misalkan kita itu lelah ya. Lelahnya itu bukan lelah secara fisik. Kadang-kadang ibu-ibu tuh sebenarnya lebih survive ya teh, lebih kuat kalau secara fisik ya. Kenapa? Karena kita itu adalah makhluk Allah, bukan makhluk Allah yang paling seksi ya, tapi makhluk Allah yang paling lembut. Tapi di waktu yang bersamaan kita tuh kuat banget gitu. Bagaimana seorang perempuan itu Allah desain untuk bisa melahirkan dengan rasa sakit yang melewati ambang batas rasa sakit manusia. Itu kan luar biasa banget gitu loh. Dan itu kita gitu. Dan maka dalam berbagai peran-peran itu kadang-kadang ada lelah-lelah emosi. Yang kalau misalkan lelah emosi itu ada, kadang nggak cukup hanya dengan kemudian kita tidur, pas bangun kok jadi makin lelah misalkan. Atau nggak cukup hanya dengan semangkok Indomie di cabean gitu nyatanya.
ternyata tetap lelah gitu. Nah, artinya lelah emosional itu nggak cukup dengan itu semuanya. Harus ada pendekatan lain gitu. Mudah marah, merasa tidak dihargai, merasa tidak pantas, menjadi ibu yang buruk, overthinking. Sebetulnya ini tuh tanda-tanda, bukan berarti kita itu ibu yang buruk, bukan ya Teh ya. Tapi adalah bagaimana ini adalah tanda kita sebagai manusia. Tanda sebagai manusia. Nah, makanya kalau kita bicara tentang seperti apa hubungan kita atau hubungan saum di Ramadan ini dengan bagaimana pengendalian emosi kita agar kita punya kendali terhadap emosi kita sendiri adalah bahwa kita mulai dari satu kesadaran bahwa puasa-puasa kita, saum-saum kita, ibadah-ibadah kita itu tidak dimulai dari ibadah-ibadah fisik, tapi justru dimulai dari satu kesadaran bahwa ternyata saum kita adalah latihan jiwa bagi kita. Latihan jiwa bagi kita. Ini dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh dua ulama yang luar biasa yang saya ambil pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa ternyata siam itu, puasa itu bisa mempersempit jalan setan di dalam tubuh manusia gitu. Ternyata ketika Allah mensyariatkan saum bagi manusia, bagi orang-orang beriman terutama, itu memiliki fungsi secara kejiwaan adalah menyempitkan jalan setan. Makanya kenapa Teteh merasakan tidak ketika awal-awal Ramadan, ya kemarin 10 hari, mungkin sekarang udah 18, mau masuk ke hari 10 hari ketiga. Hampir rata-rata semua orang beriman itu ya katakanlah yang biasanya tidak ada semangat beribadah jadi ada semangat beribadah. Biasanya masjid mungkin hanya 1-2 baris jadi penuh gitu ya. Yang biasanya jarang sedekah jadi dicari-cari untuk bisa sedekah. Kenapa? Karena memang sejatinya Ramadan dibikin oleh Allah, fitrahnya adalah mudah berbuat baik, mudah ringan untuk beramal soleh. Jadi kalau misalkan dengan Ramadan saja kita masih berat beramal soleh, maka dibutuhkan bulan mana lagi untuk kemudian mengetuk pintu hati kita gitu loh untuk beramal soleh gitu. Nah, apalagi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa itu adalah latihan jiwa, ya, latihan jiwa, pematah hawa nafsu, pematah hawa nafsu. Makanya ini tuh benar-benar kayak semacam media terapi yang Allah siapkan sangat mudah, gratis. Jadi bagi siapapun yang tadi benar-benar belajar dari puasa bahwa ketika marah kita menahan diri, ketika ingin membalas perbuatan orang yang buruk kepada kita lalu kita bersabar, ketika emosi mulai muncul, kita balik ke Allah gitu, kita kembali kepada Allah gitu. Dan karena itulah kita sebut Ramadan itu adalah syahrut tarbiyah gitu, sebagai bulan pendidikan, termasuk adalah sebagai madrasah emosi bagi kita sebagai seorang ibu. Lanjut ya. Dan kalau kita bicara tentang lapisan emosi di dalam jiwa kita harus kenal dulu nih bahwa kita ini sekarang ada di posisi yang mana sih? Atau ya mungkin ini naik turun sih sebenarnya ya Teh. Kadang-kadang kita ada di lapisan jiwa paling bawah atau kita sebut sebagai nafsu amarah gitu ya. Dengan amarah kita, dengan marah yang tidak bisa kita tahan, dengan jengkel yang tidak bisa kita sembunyikan, dengan perasaan sedih yang membuat kita semakin terpuruk. Ya mungkin seringkalinya kita ada di situ di nafsu amarah atau lapisan jiwa yang paling rendah gitu kan. Makanya kan ketika kita bicara lapisan jiwa yang paling rendah itu adalah memang cenderungnya ada pada sesuatu yang buruk. Makanya kan di dalam Quran surat penggalan Quran surat Yusuf ayat 53 itu yang ada di layar, kita bisa baca dan mungkin kaji lebih dalam gitu kan. Inna nafsali ummarati bisu gitu. Bisu itu artinya apa? Buruk. Bisu itu buruk gitu. Artinya ketika ada ayat juga yang menguatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu kan berarti jalan-jalan yang mengarahkan kepada keburukan. Nah, lapisan jiwa yang paling rendah itu yang nantinya akan sering mendorong kita pada keburukan. Nah, nanti di tingkat paling atas setelah bukan paling atas, di tingkat kedua setelah nafsu amarah itu adalah bisa kita sebut sebagai lapisan jiwa sadar. Nafsul lawamah ya. Di dalam jiwa sadar ini, nafsul lawamah gitu kan, ini adalah ketika kita marah, lalu kita menyesal, lalu kita sadar dengan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh yang sering kali terjadi pada kita sebagai ibu-ibu nih misalkan, di siang hari anak-anak bikin jengkel, lalu kita meledak, kita marah, tapi ketika malam hari anak tidur pulas, lalu kita lihat wajahnya yang lucu, lalu kita menyesal bahwa kita sudah marah. Nah, maafin ibu ya, tadi siang keceplosan, gak bisa nahan marah, maafin ibu nah, gitu sambil nyesel, sambil nangis-nangis. Apakah besoknya bisa jadi terjadi? Bisa jadi terjadi lagi marahnya gitu. Ternyata
jiwa sadar, tapi minimal ini lebih baik daripada nafsu amarah gitu kan. Karena kita sadar bahwa kita salah, kita sadar, kita menyesal, kita sudah kemudian membentak anak kita sampai menangis gitu. Lalu kita berkata dalam hati kita, ya Allah, kenapa sih aku tadi marah ya Allah, nyesel gitu. Ini lebih better dibandingkan dengan nafsu amarah. Nah, ada lapisan jiwa yang paling bagus, yang paling baik, yang paling tinggi ya, yaitu adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang gitu. Ini yang kemudian menjadi satu panggilan dari Allah bagi orang-orang dengan jiwa yang tenang ya, di dalam surat Al-Fajr itu kan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ini adalah panggilan yang sangat lembut dari Allah untuk jiwa-jiwa yang tenang. Nanti kita akan bicara jiwa yang tenang itu seperti apa sih? Jiwa yang sabar, jiwa yang tidak mudah meledak. Dan di Ramadan ini kita dibantu untuk naik satu tingkat teh. Yang mungkin selama ini kita tuh masih ada di amarah, masih ada di lawamah, amarah lagi, lawamah lagi, terus seperti itu. Maka di Ramadan kita coba naikkan satu tingkat pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah nafsu mutmainnah. Boleh lanjut ya? Nah, maka pilar emosi dari sekian banyak pilar yang mungkin kita akan sama-sama kuatkan ya pada hari ini. Ini juga sebetulnya buat saya juga. Ini juga adalah latihan jiwa untuk saya juga. Karena ini saya menyampaikan materi di depan anak-anak juga gitu. Nanti pasti akan juga ditagih ya. Kalau bicara menjadi ibu yang tenang pasti, Umi kan kemarin bicara ibu yang tenang, pasti akan ditagih gitu. Jadi ibu yang tenang, Masya Allah. Kayak yang saya pelajari ada 3 pilar ya. Ini mungkin sudah tidak asing, tapi barangkali kalau perlu kita gali lagi pasti ada hal baru yang kita temukan. Ya, sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Kadang-kadang Allah tuh nggak butuh kita untuk kayak berusaha banget gitu loh. Cukup kata Allah ketika kamu tuh dikasih ujian sama Allah tuh cukup sabar dan sholat sebetulnya. Karena Allah tuh bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu artinya apa sih teh? Sabar itu kan artinya menahan ya. Sabar itu bukan berarti nggak capek. Sabar itu juga capek. Sabar itu juga lelah. Tapi sabar itu tetap berbuat baik meski lelah. Tetap berjuang meski capek gitu. Karena sabar itu tentang menahan gitu. Dan berikutnya adalah syukur. Ya mungkin ini hal-hal yang biasa. Tapi kadang-kadang berat ya. Beratnya tuh artinya ketika kita berusaha untuk menghadirkan sabar dalam kondisi yang paling krodit, itulah sabar yang sesungguhnya. Karena yang disebut sabar itu selalu di detik pertama. Sabar itu selalu di detik pertama. Ketika anak bikin jengkel, maka di detik pertama itulah hadirkan sabar. Kalau misalkan 1-2 menit kita udah marah dulu baru nahan, nah itu bukan sabar gitu. Karena ketika bicara sabar itu selalu pasti di detik pertama gitu ya, dihadirkannya. Yang kedua syukur ya. Ini sudah populer juga ayatnya la in syakartum la azidannakum. Tapi saya menemukan satu konsep menarik tentang syukur teh. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Nah ini ya teh. Kita kan oleh Allah ditarbiyah di Ramadan untuk jadi orang yang bertakwa kan. La'allakum tattaqun. Ternyata menurut Ali bin Abi Thalib salah satu ciri daripada orang yang bertakwa adalah mensyukuri hal-hal yang sedikit. Ini Masya Allah ya. Kadang-kadang kita selama ini fokus untuk bersyukur pada hal-hal besar. Tapi kalau sekarang hari ini tiba-tiba dapat transferan nih ya 10 juta, bersyukur nggak? Bersyukur banget kan pasti ya. Bersyukur. Tapi kalau misalkan ya kan, ya masih bersyukur banget dan itu udah biasa. Tapi memang itu juga kebaikan. Kata Ali, kita bersyukur pada hal yang besar itu adalah kebaikan. Tapi ketika kita bersyukur pada hal yang kecil, kata Ali, pada hal yang sedikit maksudnya, itu adalah kemuliaan. Artinya lebih, ya kan? Artinya lebih tinggi lagi, ya. Nah, Teh Prita bilang sumringah banget gitu. Ya pastilah ya. Kira-kira dapat apa ya? Dapat door prize 10 juta gitu. Tapi kalau misalkan di rekening kita tinggal 250.000, lalu kemudian kita bersyukur dengan itu, maka itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Nah, selama ini kadang-kadang rasa syukur kita itu hanya dihadirkan pada saat sesuatu yang banyak menimpa kita. Pada saat Allah ngasih banyak sama kita, tapi ketika Allah kasih sedikit, dalam tanda kutip, padahal sebetulnya Allah nggak pernah kasih sedikit ya. Allah selalu kasih cukup ya. Ya, kan kalimat dalam Quran itu kapan? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah kasih cukup, nggak pernah kasih sedikit. Allah tuh pasti kasih cukup. Nah, kadang-kadang
yang membuat itu menjadi sedikit adalah kita. Itu adalah perspektif kita, itu adalah persepsi kita tentang banyak sedikit itu kan relatif kan sebetulnya. Nah, sabar, syukur, lalu ridho. Nah ini, ridho, raditu billahi robba kan, radiyallahu anhum wa radu an. Ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah ridho dengan kita. Ini jangan salah untuk menggunakan kata ridho. Ada ikhlas, ada ridho. Beda ya. Ini kan kadang-kadang ketuker ya. Kapan kita menggunakan kata ikhlas, kapan kita menggunakan kata ridho. Sederhananya gini. Sederhananya ada di posisi kita sebagai subjek dan objek. Kalau kita bicara ikhlas, biasanya dalam konteks kita sebagai subjek teh. Misal, kita sholat itu harus ikhlas atau ridho. Coba, saya pengen ada ini dulu dari Teteh, boleh di chat. Menurut Teteh, kalau kita sholat, kita saum, kita baca Quran itu harus ikhlas atau ridho teh? Ikhlas, betul, Teh Prita ya. Jadi kenapa harus ikhlas? Karena dalam ikhlas kita sebagai subjek, betul nggak? Ikhlas itu kan artinya bersih dari apapun selain daripada Allah kan. Niatnya diluruskan karena Allah gitu. Makanya ketika kita sholat kita ikhlas, kita ibadah yang lain kita ikhlas. Tapi ketika ridho itu posisinya kita sebagai objek. Artinya ridho terhadap ketetapan Allah. Di situ Allah sebagai subjeknya, kita sebagai objeknya, dan kita ridho terhadap ketetapan Allah. Ridho itu artinya menerima tanpa tapi, tanpa tepi, tanpa mengeluh. Itu ridho. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ketika kita ridho kepada ketetapan Allah, Allah ridho terhadap kita. Ini adalah tingkat yang paling tertinggi ya, luar biasa. Lanjut. Nah, ini saya percepat aja biar lebih banyak diskusinya. Nah, ini hal-hal praktis yang sebetulnya Teteh juga udah jalani sehari-hari ya. Hanya barangkali yang perlu kita tingkatkan adalah tentang kesadaran. Penuh sadar, penuh kendali gitu ya. Kenapa sih selama ini kita lakukan tiap hari tapi nggak ada efeknya? Bisa jadi ada yang salah dengan cara pengerjaannya, atau niatnya, atau apapun itu. Karena ternyata strategi menjaga emosi ya, ini kalau bisa dikatakan sebagai Ramadan terapi kita, adalah selain daripada ibadah saum ya, udah pasti kalau ibadah saum kan itu ibadah utamanya. Itu adalah zikir, itu yang penting ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub gitu ya. Ingatlah ketika mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir itu obat hati banget ya. Dan gak perlu zikir-zikir yang kayak panjang-panjang gitu. Zikir-zikir yang pendek saja, tahmid, tahlil, takbir gitu kan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar gitu kan. Haula wala quwwata billah. Pendek-pendek aja, tapi zikir-zikir itu ketika benar-benar kita khusyuk membangun keterhubungan kita dengan Allah, maka itu akan memberikan efek emosi yang baik gitu. Artinya sampai pada emosi tadi, lapisan emosi yang mutmainah, yang tenang deh gitu. Nah, makanya dikuatkan. Dan zikir ini kan nggak harus nunggu kayak kita waktu khusus, karena saya juga sama seperti teteh-teteh semuanya, mungkin dari satu pekerjaan beralih ke pekerjaan lain tidak pernah selesai setiap hari, maka zikir ini bisa kita nyambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain juga gitu kan, dengan sambil domestikan kita bisa sambil zikir gitu. Dan yang paling utama sebetulnya menzikirkan hati kita, artinya hati harus terus terpaut dengan Allah. Nah, yang kedua adalah sholat. Kenapa sih sholat itu menjadi terapi jiwa banget? Dan ini kan sudah banyak sekali penemuan atau penelitiannya secara ilmiah ya, bukan hanya secara spiritual gitu ya, bahwa kemudian wasta'inu bisabri wassalah, dengan sholat itu adalah bentuk pertolongan kita, bentuk minta tolong kita sama Allah. Sholat itu ngajarin kita untuk kita nggak ngandelin diri kita sendiri. Sholat itu ngajarin kita untuk minta tolong, biasain minta tolong gitu loh. Jangan ngebebani diri kita sendiri, jangan merasa hebat dengan diri sendiri, dengan keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan diri kadang-kadang kita ngerasa hebat. Maka dengan sholat itu kita minta tolong sama Allah. Kita nunduk ketika kita bilang dan kita sujud subhana rabbiyal a'la. Lalu kita mengatakan, ya Allah, Engkau maha tinggi ya Allah. Kita lagi bilang ke Allah, ya Allah, aku tuh kayak rendah banget. Aku tuh gak bisa apa-apa banget. Aku tuh gak bisa ngapa-ngapain kalau bukan karenamu ya Allah gitu. Teteh, kalau misalkan sholat kita udah bener-bener hadir ya,
Hadir tuh di situ khusyuk. Tapi khusyuk itu bukan apa yang kita kejar ya. Khusyuk itu efek dari keterhubungan kita sama Allah. Ketika kita ngejarnya khusyuk itu nggak dapet gitu. Tapi kalau kita ngejarnya adalah keterhubungan sama Allah, terkoneksi sama Allah, bakalan ada tuh rasa khusyuk itu. Jadi goalsnya itu bukan khusyuknya justru. Khusyuk itu adalah efek dari keterhubungan kita sama Allah. Nah, gimana dong teh caranya? Kok aku susah banget ya untuk kayak terhubung sama Allah? Pertanyaannya kira-kira kita ngehubungin Allahnya itu pada saat sholat aja atau di luar sholat juga? Jangan-jangan ketika kita di dalam sholat kita nggak terhubung sama Allah, delay terus, kemudian disconnect terus. Bisa jadi ketika Allah menghubungi kita, kitanya disconnect juga gitu loh. Makanya keterhubungan sama Allah itu akan terbangun ketika kita menghubungi Allahnya tidak hanya di atas sajadah, tapi juga ketika kita di pasar, kita di dapur, kita di tempat-tempat yang lain, ketika kita berkomunitas dimanapun, maka keterhubungan dengan Allah itu menjadi apa ya namanya itu menjadi faktor yang penting untuk memberikan ketenangan ke dalam jiwa kita gitu loh. Nah, yang ketiga adalah tilawatil Quran. Tentu apalagi utamanya di bulan Ramadan, satu huruf itu 10 kebaikan, maka kita akan tingkatkan lagi bukan hanya sekedar khatam ya. Saya berharapnya targetnya bukan hanya sekedar khatam, tapi juga bagaimana kita menikmati setiap bacaan sampai pada kategori yang Allah sebutkan ya di dalam surat As-Saff itu. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika seorang beriman itu adalah ketika dia dibacakan atau membacakan ayat Quran, ayat-ayatnya Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita baca Quran kita bergetar hatinya? Kapan terakhir kali kita mendengarkan murotal bergetar hati kita? Artinya ketika hati kita bergetar, itu adalah bukti bahwa Allah masih melembutkan hati kita lewat ayat-ayatnya Allah. Gitu. Lanjut teh. Maka ibu yang tenang itu sudah pasti melahirkan generasi yang kuat gitu ya. Teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa ternyata akar dari segala kebaikan itu adalah hati yang bersih ya. Salim ya, qalbun salim, hati yang lurus, hati yang bersih. Kalau misalkan kita masih ada dengki-dengkinya, masih ada iri-irinya, masih ada masih ada perasaan-perasaan sombongnya gitu, bisa jadi mungkin hati kita lagi sakit ya, kita lagi marit gitu, kolbun marit gitu, belum kolbun salim gitu ya. Dan rumah itu tidak membutuhkan ibu yang sempurna, rumah itu membutuhkan ibu yang hatinya dekat dengan Allah. Saya sedikit aja ya pengen ngasih satu kisah yang luar biasa. Saya selalu ceritakan ini berulang-ulang ketika bicara tentang bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Ada seorang khalifah namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini adalah cicitnya dari Umar bin Khattab. Kenapa menarik? Karena kepemimpinan yang sangat luar biasa. 2,5 tahun bisa menghadirkan satu pencapaian kepemimpinan yang sangat dahsyat ketika amil zakat berkeliling ke seluruh antro negeri. Tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Artinya saking sejahteranya masyarakat pada waktu itu. Apa yang menjadi kuncinya? Yang menjadi kuncinya ternyata adalah ketika Umar bin Abdul Aziz sesaat diangkat menjadi khalifah, lalu tiba-tiba ada satu fenomena yang ajaib, dan ini sungguh ya, ini benar-benar terjadi, bukan dongeng gitu ya. Tiba-tiba yang biasanya serigala memakan domba-domba, ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, tiba-tiba serigala mengangon domba. Bayangkan, yang biasanya serigala itu menerkam domba, ini adalah serigala itu nyamper domba-domba untuk diangon gitu kan, untuk diangon. Dan ini menjadi keanehan bagi para penggembala, kok bisa gitu. Lalu kemudian mereka para penggembala ini menemui khalifah lalu mengatakan, ya khalifah, ada satu kejadian aneh, bagaimana ketika serigala itu mengangon-angon domba, apa rahasianya? Maka kata Umar bahwa sesungguhnya itu bukan hal yang aneh, karena kami adalah kaum-kaum yang membangun keterhubungan, kedekatan, hubungan baik dengan Allah, maka Allah juga Allah juga memperbaiki hubungan-hubungan di antara kalian. Jadi kalau misal ini introspeksi aja, kita autokritik buat diri kita, termasuk untuk saya juga. Kalau misal hubungan kita sedang tidak baik-baik saja dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan tetangga, bisa jadi mungkin hubungan dengan Allah kita sedang tidak baik-baik saja, ya.
Boleh lanjut? Dan Allah selalu melihat perjuangan kita. Allah selalu melihat perjuangan kita. Teteh-teteh, mungkin ya, tidak semua orang melihat perjuangan kita. Tidak semua orang melihat. Tetapi yakinlah bahwa Allah selalu melihat perjuangan kita. Melihat apa yang kita kerjakan. Tidak semua orang melihat, tapi Allah melihat. Kita bangun malam menenangkan anak, menahan rasa kantuk, menahan marah demi ketenangan keluarga. Berusaha sabar meskipun lagi capek banget, tapi Allah melihat semua itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka setiap kesabaran kita itu insya Allah dicatat sebagai pahala yang terbaik di sisi Allah. Lanjut. Maka kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kata Allah. Kembalilah, kata Allah, wahai jiwa yang tenang. Ketika dulu kita dilahirkan ke dunia dalam kondisi jiwa yang bersih, dalam kondisi jiwa yang paling tenang, maka Allah ingin kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, yang Allah ridho terhadap kita, yang kita ridho terhadap setiap ketetapan-ketetapan Allah. Karena ternyata teteh, tujuan akhir hidup kita ini bukan menjadi ibu yang hebat, tetapi menjadi ibu yang tenang. Kalau kita bicara tenang, tenang itu bukan tentang suasana. Tenang itu bukan tentang kita harus menunggu dulu rumah rapi, kita harus nunggu dulu anak nurut, kita harus nunggu dulu suami memahami kita. Tenang itu bukan tentang suasana. Tenang itu adalah tentang respon terhadap apa yang kita keluarkan terhadap suasana itu. Sekrodit apapun, apa ya, seme apapun situasinya, seburuk apapun suasananya, ketika kita punya respon yang baik, maka tenang itu hadir. Artinya, tenang itu bukan tentang suasana, tapi tenang itu adalah tentang respon kita terhadap suasana. Masih ada, Teteh? Baik, ya, Insya Allah kita sudah sampai di penghujung. Dan ini adalah sebuah refleksi untuk kita semuanya, bahwa Ramadan adalah waktu terbaik bagi kita. Untuk apa? Untuk menenangkan hati kita. Ramadan adalah momen terbaik kita. Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk memperbaiki emosi kita. Menaikkan lapisan emosi dari lapisan emosi yang paling rendah ke yang paling sadar, ke yang paling tenang, yaitu adalah nafsul mutmainah. Dan Ramadan menjadikan kita dekat kepada Allah dengan tidak ada jarak dengan Allah sama sekali. Maka kita dan rumah-rumah kita, sekali lagi Teteh, tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Tapi rumah kita membutuhkan ibu yang hatinya lembut, butuh ibu yang hatinya dekat dengan Allah, butuh ibu yang hatinya tenang. Karena ibu yang tenang, insya Allah akan menenangkan rumahnya. Dan rumah yang tenang akan melahirkan generasi yang kuat, insya Allah. Demikian barangkali, Allahumma bishawab. Ada lagi kah? Alhamdulillah sudah selesai. Demikian Teteh, kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan lagi kepada Teh Lia, atur nuhun. Sami Teh Lida Maulida, Masya Allah, speechless sekali ya kalau aku mendengar terkait dengan seorang ibu harus tenang ya. Kayaknya tuh jauh banget ya. Lia, Lia atau sama teman sama teteh semua di sini. Kayaknya tuh kalau tenang tuh gimana sih Teh gitu untuk bener-bener tenang dari menjawab sebuah masalah. Nah, mungkin itu kita akan bisa tanya-tanya lebih dalam mungkin ya Teteh-teteh ke Teh Lida. Kita masih punya banyak waktu nanti sampai jam 15.30. Masya Allah, masih lama juga ya kita bareng sama Teh Lida di waktu sekarang. Boleh mungkin kepada Teteh-teteh yang penasaran, pengen bertanya terkait dengan materi yang tadi, boleh langsung open mic. Open kamera juga boleh biar bisa langsung bertatap muka ya kita ya Telida ya sama tete-tete di sini. Mangga? Enggak. Nanti juga kita akan ada ini ya hadiah menarik juga untuk penanya yang
apa ya? Ada pertanyaan yang menarik ya. Dia boleh lah buat teteh-teteh. Masih ada 2 hadiah, mangga. Boleh kalau yang masih malu-malu mungkin bisa melalui chat pertanyaannya. Eh, Telia boleh Teh Yani mau nanya ya. Mangga Teh Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Lida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Yani. Ya, senang banget bisa ngobrol langsung nih sama Teh Lida. Saya cuma lihat di LPJ nama Teh Lida. Sekarang bisa ngobrol langsung. Alhamdulillah. Ya, ini Teh. Tadi ngobrolin soal tenang ya. Eh, Ramadan ini sebagai momen terapi biar ibu bisa lebih tenang. Nah, gimana sih Teh caranya? Gimana cara mulainya sih gitu? Dari apa dulu? Harus gimana dulu gitu kitanya? Kan dari Teteh nggak harus nunggu dulu rumahnya rapi, anaknya pada nurut gitu ya, anaknya nggak bikin tanduk ibunya pada keluar semua. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa mulai ya menjadi ibu yang tenang? Itu Teh. Nuhun. Insya Allah. Dijawab langsung atau gimana Teh Lia? Boleh langsung Teh Lida. Ya, Masya Allah. Teh Yani, Masya Allah ya, ini kayaknya jadi tantangan buat kita semua ya. Tidak pernah selesai rasanya ya dengan tantangan-tantangan setiap hari, dan eh, yang saya rasakan setiap harinya itu pasti ada hal yang membuat kita itu harus selalu naik kelas gitu dari sebelumnya, terutama dalam ketenangan. Karena yang saya rasakan justru mulainya dari mana? Mulainya dari dalam hati kita, mengkondisikan hati. Karena kesadaran dan hal-hal praktis lainnya itu sebetulnya menyusul ya, artinya mengikuti gitu loh. Tentang bagaimana kita bisa tenang, tentang bagaimana kita bisa merespon sesuatu itu kan sebetulnya mulainya dari kesadaran di dalam hati kan gitu. Maka yang saya lakukan, saya mulai dengan menghadirkan satu kesadaran dalam hati begini. Semakin saya dewasa ya, maksudnya dewasa itu makin tua lah gitu. Kalau kalau tidak disebut tua ya karena menolak tua ya, dewasa lah gitu ya. Makin nambah usia makin nambah usia. eh, Rumusnya cuma 2 ya. Kurangin maunya, banyakin tenangnya. Itu sih yang saya rasa ternyata efektif banget gitu. Karena selama ini yang bikin kita nggak tenang itu karena banyak banget maunya. Maunya anak nurut, maunya suami romantis ya. Tapi faktanya suami seperti kulkas 4 pintu, misalnya dingin pisan gitu ya. Kan itu teh maunya ya. Itu kan maunya kita ya. Yang selama ini ternyata bahkan untuk hal-hal yang sifatnya kita minta sama Allah itu kita kayak mendikte Allah gitu. Ya Allah pengennya A, B, C kayak didikte banget gitu sama Allah. Padahal Allah tahu banget cara terbaik untuk bisa menghadirkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi dari situ dulu sih sebetulnya. Semuanya kan dari situ. Sumbernya itu adalah kurangin dulu deh maunya. Jangan terlalu banyak mau. Makin kita nambah usia itu ternyata apa sih gitu loh. Maksudnya ya udah maunya dikurangin. Kurangin maunya, banyakin tenangnya. Tenang itu tidak harus dalam bentuk-bentuk yang kayak kita tuh jadi diem. Teteh misalkan sebetulnya pembawaannya ceria. Tetap ceria, tapi pembawaannya harus tetap ceria. Tapi tenang itu adalah tadi tentang respon ya. Tentang bagaimana kita merespon suasana. Jadi mulai dari kita dulu. Sebelum kita meminta anak kita menjadi tenang, suami kita tenang, dan semua rumah tenang, mulainya dari mana? Mulainya dari kita, dari sini, dari kita. Dan kita bertanya sama diri kita secara jujur, ketika kita lelah menjadi ibu, ini untuk siapa sih? Apakah kita sudah menjadi ibu yang Allah mau belum sih gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya reflektif, yang biasanya justru mengubah cara pandang kita terhadap semua hal peran yang kita jalani gitu. Kalau saya begitu. Nah nanti pada praktisnya itu ngikutin loh, maksudnya nggak harus kayak langsung tiba-tiba besoknya jadi ibu yang sabar, nggak bisa gitu juga sih ya. Tiba-tiba berubah secara otomatis karena memulai perubahannya itu atau karakter perubahannya itu teh selalu pelan-pelan, selalu pelan-pelan.
Karena fitrah perubahan menuju yang baik itu pasti selalu pelan, nggak bisa drastis gitu. Karena fitrahnya begitu. Kayak misalkan kalau kita analogikan tuh seperti sebuah pohon, pohon itu ketika dia menjulang tinggi, nggak mungkin menjulang tinggi kalau tidak akarnya menghunjam ke bumi kan. Dan hunjaman ke buminya itu pelan-pelan banget, nggak ada yang tiba-tiba hari ini kita tanam pohon besok udah jadi beringin, nggak bisa. Dan dia tumbuh sangat pelan sekali, dan itulah fitrah dari perubahan itu sendiri. Makin dinikmati, makin terasa perubahannya, dan insya Allah bahwa Allah tidak pernah melihat hasil, tapi Allah melihat proses. Mulai dari besok bangun tidur teh, insya Allah tanamkan itu. Demikian. Ya, Ya, ini mudah-mudahan membantu ya, saling mengingatkan insya Allah. amin. Kata bangun teh. Ya nih, kita mulai Mengingatkan dari itu. besok ya. Oke, Oke Teh Lida, kita lanjut ke yang raise hand dulu. Halo, ada Teh Lucy. Sehat ya, Teh? Halo Halo Teh Teh Lia, Lucy, Masya Allah. Assalamualaikum. Iya, luar biasa ini. Mangga Teh Lucy, mau bertanya apa sama Teh Lida, Mangga. Iya, hatur nuhun Teh Lia. Alhamdulillah senang banget siang ini ketemu sama Teh Lida dan teman-teman IP Bandung. Tadi berawal dari Teh Siska yang share link Zoom ini di grup Sekrek, jadi aku langsung klik aja dan Alhamdulillah pematerinya Teh Lida, jadi apa ya, rasa kangen aku selama ini terobati Masya ya, bisa Allah. dengerin Teh Lida, Masya Allah. Teteh, ini kan kita udah mau masuk ke 10 hari terakhir Ramadan ya Teh. Iya Teh. Apa sih tips dari Teteh untuk kita sebagai ibu memaksimalkan ibadah kita selain yang tadi ya, ibadah domestik kita yang kita niatkan ibadah juga, tapi ibadah-ibadah yang lainnya di 10 hari terakhir Ramadan ini. Gitu mungkin Teh, nuhun. Masya Allah. Gimana Teh Lia langsung? Oke, Teh Lucy, langsung aja Teh. Insya Allah, alhamdulillah, senang banget ya ini kita mengobati rasa kangen ya dulu sama-sama berjuang, Masya Allah. Memaksimalkan 10 hari terakhir, Masya Allah nggak kerasa banget ya Teh ya, kita udah hari ke berapa nih, 19? Ya pokoknya udah mau melewati hari 10 hari kedua gitu ya. Dan biasanya nih ya, kita kan biasanya setiap tahun tuh kayak punya tren gitu loh Teh. Jadi 10 hari pertama tuh gaspol banget ya, karena di awal banget ya, on fire banget gitu. Nah biasanya tren turunnya itu di 10 hari kedua tuh, yang berat banget kan, yang berat-beratnya. Nah nanti di 10 hari terakhir, grafiknya naik lagi tuh trennya, karena kita pengen ngejar Lailatul Qadar kan gitu ya. Nah tapi apapun itu nggak apa-apa, meskipun memang kita pastikan trennya itu nggak cuma di awal sampai akhir sama akhir doang, tapi juga di tengah, artinya grafiknya naik terus, mungkin ada turun-turunnya, ada futur-futurnya dikit lah gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting tren kenaikannya jauh lebih banyak daripada turunnya, seperti itu. Nah, Teh Lucy dan teteh-teteh yang lain tentu kita berharap banget gitu bahwa kita di 10 hari terakhir itu mendapatkan karunia Allah yang sangat besar, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang kita tahulah keutamaannya seperti apa gitu ya. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang bahkan lebih baik ya, khairu minha kalimatnya, bukan hanya sekedar 1000 bulan atau 83 tahun, tapi lebih dari itu. Artinya ini tuh nggak bisa banget untuk kemudian disia-siakan. Bahkan Rasulullah itu ketika masuk 10 hari terakhir, kata Rasulullah apa? Apabila masuk malam 10 hari terakhir, maka Rasulullah biasanya mengencangkan ikat pinggangnya, gitu ya. Mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangun keluarganya. Apakah apa yang disampaikan Rasulullah ini berlaku hanya untuk bapak-bapak saja? Untuk suami-suami saja? Tentu tidak. Untuk seluruh umatnya yang ingin mengejar Lailatul Qadar. Maka kalau kita merujuk kepada hadis tersebut, makna mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya itu artinya apa? Bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Dan ibadahnya tidak harus yang sifatnya mahdoh sebetulnya. Tidak harus yang sifatnya kayak sholat. Meskipun itu iya, sholatnya dikencengin lagi, dibanyakin lagi. Kemudian tilawahnya yang belum hatam dikejar lagi ketertinggalannya dan lain-lain. Adapun kalau misalkan dihubungkan dengan peran kita sebagai ibu, dengan biasalah ya, kita tahu dengan segala keterbatasan yang ada dan lain sebagainya seperti itu, maka yang bisa kita maksimalkan adalah justru hal-hal yang
apa namanya itu, mendukung atau mendorong atau menghadirkan suasana Lailatul Qadar di rumah-rumah kita. Dan itu tugas siapa? Ya tugasnya kita gitu ya. Karena suasana di rumah itu tergantung siapa? Tergantung kita. Tadi kembali ke materi, rumah yang tenang berangkat dari ibu yang tenang. Jadi nggak mungkin kita pengen membangun suasana 10 hari terakhir di rumah-rumah kita kalau kitanya tidak menghadirkan suasana itu gitu. Jadi kita mulai. Nah, kalau tips dari saya untuk ibu-ibu memaksimalkan 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu adalah yang penting konsisten dan realistis ya. Gak apa-apa, gak harus banyak-banyak pun gak masalah gitu. Satu, prioritaskan 3 ibadah inti ya. 3 ibadah inti itu satu adalah sholat malam ya, karena salah satu kenikmatan Lailatul Qadar atau malam itu apa, malam 10 hari malam terakhir itu adalah sholat-sholat malamnya itu di apa namanya itu dimaksimalkan. Meskipun cuma 2 rakaat nggak apa-apa teh. Misalkan, aduh kalau misalkan bisa ya udah, yang penting ada kita sholat malam meskipun hanya event cuma 2 rakaat aja, tapi kita bener-bener syahdu gitu. Cuma kita dengan Allah aja gitu. Jadi kita bangun bangun suasana itu. Yang kedua, banyakin zikir. Yang ketiga adalah tilawah Quran ya, tilawah Quran. Nah, sering banyak yang nanya, Teh, kalau buat ibu-ibu gimana nih soal itikaf? Nah, ini kan masih banyak pertanyaan sebetulnya ya. Hukumnya gimana sih, Teh? Apalagi yang masih punya balita gitu, yang masih punya balita. Sebetulnya kan hukum asal dari itikaf itu adalah sunnah, sunnah muakkad. Sunnah muakkadah itu berarti kan eh, lebih tinggi, lebih berat timbangannya dibandingkan sunnah-sunnah biasa seperti itu. Dan apakah itu berlaku juga untuk laki-laki perempuan? Berlaku selama, nah kalau untuk perempuan ada notes-nya, ada catatannya nih, selama tidak meninggalkan kewajiban utama di rumah. Jadi boleh gitu. Nah, makanya kan kenapa para istri-istri Nabi itu juga sama itikaf meskipun itikafnya setelah Nabi wafat. Dan kenapa sebetulnya tuh pernah ada larangan perempuan-perempuan itu tidak boleh ke masjid, tidak boleh itikaf. Kenapa? Karena pada saat itu pertama kondisinya tidak aman lah, tidak seaman sekarang lah kita ya. Maksudnya ke masjid kan aman, terus Kak, maksudnya tidak ikhtilat, tidak bercampur laki-laki perempuan gitu kan. Itu boleh-boleh saja selama kewajiban di rumah selesai. Dan juga plus zaman dulu itu teh, istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan pada zaman itu tuh cantiknya luar biasa teh. Cantik-cantiknya luar biasa. Makanya kenapa dilarang ke masjid? Karena ketika ke masjid malah takutnya jadi fitnah. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya teteh-teteh merasa kecantikannya di atas normal, nah ini, nah, mending jangan gitu, jangan ke masjid, jangan itikaf, karena takutnya malah memecah konsentrasi bapak-bapak gitu. Nah, tapi kalau merasa bahwa cantiknya teh biasa-biasa aja gitu, kira-kira teteh kecantikannya tidak akan menimbulkan fitnah, nah itu boleh, bebas gitu. Tapi kalau ngerasa kayak cantik banget tapi pengen banget itikaf, ya ditutup-tutupin lah ya teh, pakai masker atau pakai cadar gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya tadi sunnah muakkadah, dan dipastikan anak kita disonding dulu, terutama yang masih balita. Karena saya pernah teh itikaf, itu semalaman nggak bisa tidur karena qadarullah ada yang bawa bayi, bener-bener masih bayi banget gitu. Terus nangis semalaman. Pertama kasihan bayinya, ya kan? Yang kedua kasihan yang lain, karena kan itikaf pengen khusyuk kan, bangun kehusyuan gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan nggak memungkinkan dibawa, ya sabar dulu lah ya kita ya. Kalau misalkan masih kayak bayi, ya sabar di rumah aja gitu. Karena juga ada ulama yang membolehkan itikaf di rumah, asal di rumahnya itu ada kayak apa ya, mikrob kali ya, mikrob, tempat khusus untuk sholat. Pernah ada ulama yang menyampaikan boleh gitu, meskipun mayoritas jumhur ulama mengatakan itikaf itu harus di masjid. Seperti itu Teh Lucy, mudah-mudahan bisa membantu. Atur nuhun Teh Lida. Oke, Iya. sama gitu Teh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang masuk di chat juga ada loh Teh. Ini dari Teh Zulfa Munakosa. Gimana caranya bikin Ramadan itu menjadi momen self healing bagi diri sendiri, Teh Lida? Ini pertanyaan dari Teh Zulfa. Mangga Teh. Baik, Masya Allah. Pertama, suasana di Ramadan ini ya Teh. Jadi momen kalau kita bicara adalah self healing,
atau kita mengobati diri kita sendiri, ya, mengobati luka-luka batin terutama lah seperti itu. Maka ini momen yang sangat pas sebetulnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah tentang perjalanan kita pulang ke dalam diri kita. Karena di momen Ramadan ini banyak momen-momen penting yang di sana itu nilai utama ke terkabulnya doa kita tuh lebih besar. Gitu. Misalkan sesaat menjelang berbuka puasa gitu ya. Itu momen yang harusnya sangat deep banget. Itu adalah momen yang penting banget. Itu kita bangun, ciptakan momen yang sangat dekat, yang sangat deep dengan Allah, yang kita itu di situ benar-benar bisa masuk ke dalam diri kita di saat sebelum berbuka. Dan pada saat ketika kita minta disembuhkan di momen itu, maka insya Allah istajib doa teh, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah karena di momen itu gitu. Momen-momen di mana Allah hadirkan untuk kata Allah didengar doanya, akan dikabulkan doanya, dan aku di sini mendengarkan doa-doamu, kata Allah. Karena sejatinya eh, nomor pertama dari penyembuhan diri kita itu adalah Allah, kalau menurut saya ya. Mau sekeras apapun kita pengen sembuh, kalau kita nggak doa dan Allah nggak mengizinkan, nggak akan sembuh. Jadi minta ke Allah untuk disembuhkan. Karena Allah kan yang membolak-balikan hati kita kan. Allah juga yang menguasai batin kita. Allah juga yang memiliki seluruh isi hati kita. Maka mintanya ke Allah. Tuh, itu teh. Maka lanjut teh. Oke. Gimana Teh Zulfa? Sudah cukup untuk jawaban Teh Lida? Pastinya kita kembali lagi minta sama Allah untuk disembuhkan. Hmm. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya dari Teh Siska di kolom chat. Tapi untuk teman-teman juga yang masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ya sama Teh Lida, ini kesempatan banget, kesempatan emas banget ya, Teteh-teteh. Dan kita juga masih banyak waktu untuk bertanya, untuk kita sama-sama diskusi dan belajar bareng sama Teh Lida ya. Boleh open mic boleh atau chat juga boleh. Nanti juga Teh Lida bisa pilih ya penanya terbaik, itu akan dapat hadiah dari Ibu Profesional Bandung. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Teh Siska Wiliandini. Halo Teh, secara alami katanya, izin bertanya Teh, secara alami kita kadang bisa merasakan saat nikmat beribadah ataupun saat futur yang silih berganti. Lalu bagaimana pertolongan pertama pada kondisi keduanya, khususnya juga hubungannya dengan mempersiapkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Gitu katanya Teh, gimana? Ya. Kondisi lagi semangat, lagi futur, naik turun, yazid wa yanqus kan itu ya. Yazid wa yanqusu itu adalah satu bagian dari fitrah. Sadari dulu bahwa naik turunnya semangat ibadah kita itu adalah bagian dari fitrah kita, bukan karena iman kita lagi lemah atau misalkan karena kita bisa jadi mungkin ada faktor-faktor lain juga, tapi pada dasarnya itu adalah sesuatu yang fitrah teh, naik turun itu. Nah, cuman gimana caranya ketika kita lagi turun, nggak turun-turun banget gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah tentukan bare minimum saat kita turun. Bare minimumnya apa? Bare minimum itu gini, kalau sederhananya gini, sefutur-futurnya saya, nah itu. Dan tiap orang di sini pasti beda ya. Teteh-teteh punya bare minimumnya masing-masing, nggak usah disamakan, nggak usah nyontek juga ke temen ya, karena pasti beda gitu. Karena kan kita merujuk pada apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kesanggupanmu. Yang bisa jadi bare minimum tiap orang ini berbeda-beda. Nah makanya ketika kita lagi futur banget, maka kita ingat bare minimum kita, dan kita yang nentuin gitu. Karena kita tahu sejauh mana daya tahan kita terhadap ibadah tadi gitu. Jadi misalkan kalimatnya dengan kalimat yang senang sederhana, sefutur-futurnya saya dalam satu hari harus ada interaksi dengan Al-Quran. Sefutur-futurnya saya. Jadi jangan sampai ketika futur tuh kayak futur banget gitu. Apalagi terutama kalau misalkan kita nih ada tantangan datang bulan. Biasanya jadi alasan banget ketika datang bulan itu semuanya jadi
libur ya, bukan cuma sholat dan saumnya, tapi semuanya jadi libur. Jadi ikutan libur semua. Padahal sebetulnya Iya, ketika iya. kita haid atau ketika kita halangan, sebetulnya amal yang bisa kita kerjakan tuh jauh lebih banyak sebetulnya seperti itu. Karena justru ketika kita tidak sholat itulah dapat pahalanya di situ. Karena kalau kita sholat kita dosa, dan kalau meninggalkan dosa kita berpahala. Kan gitu kan. Nah maka tentuin bare minimumnya. Sefutur-futurnya saya, maka bla 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 bla. Tentuin dulu targetnya minimal. Jadi ibadah minimalis yang teteh punya ketika futur apa? Dan ketika teteh ngerasa futur, maka ingat bare minimum itu. Tapi sebetulnya kita bisa mengantisipasi futur itu teh. Sebetulnya kita bisa mengantisipasi. Karena rumusnya para ulama kasih, ya. Para ulama tuh kasih rumus supaya kita itu bisa mengantisipasi futur gitu ya. Karena Yazid wa Yankus tadi ya. Yazid naik, Yankus turun. Ketika kita pengen naik, yazidu bitta'ah, yazid itu pasti dengan ketaatan, ya. Yanqusu bil maksiyah. Ketika kita yanqusu, ketika kita turun, sudah pasti itu adalah ada maksiat yang kita lakukan. Yang mungkin maksiatnya kita nggak sadar, bisa jadi gitu ya. Jadi itu aja. Jadi kalau kita lagi turun, lagi nggak ngerasa nggak semangat, coba introspeksi diri lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kira-kira maksiat apa yang sudah saya lakukan? Mungkin nggak maksiat badan, tapi bisa jadi ada maksiat hati yang kita lakukan. Mungkin ada lintasan-lintasan hati yang tidak seharusnya, misalkan gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi ingat rumus tadi gitu. Yazidu bitta'ah, kita bisa naik imannya dengan ketaatan, dan yanqusu bil maksiyah, dan kita bisa turun semangat ibadahnya dengan maksiat. Allah alam bisawab. Itu barangkali. Si Teh Lida, gimana Teh Siska? Kadang memang iya ya Teh Lida, kadang suka ada aja di mana waktu-waktu kita tuh kayak kalau lagi rajin semuanya dikerjain. Tahajud iya, Betul, betul. sholat sunnah iya, puasa dikerjain. Jadi kayak ngerasa wah lagi semangat nih, semangatnya itu terus kita kerjain. Tapi pas lagi malas-malasnya tuh kayak ada pembenaran dalam diri itu bahwa ah ini lagi futur banget nih, maaf gitu kayak gitu ya Telida. Berarti kita harus Betul, betul. punya punya batasan pada saat istilahnya futur itu ya, kita bisa istilahkan lagi malas-malasnya itu tetap ada em, standarnya. Kalau lagi malas tuh ya kita masih tetap sholat 5 waktu dengan tepat waktu gitu ya, tetap terus zikir dan sebagainya. Itulah yang susah mungkin ya Telida, yang untuk mempertahankan itu, dan kita harus punya batasan-batasannya itu yang memang mungkin setiap orang tidak punya itu. Makanya kayak saya pribadi juga kayak kalau lagi malas tuh emang bener loh, lagi malas tuh lagi futur, ceritanya istilahnya kayak gitu ya, lagi futur nih nggak mau ngapa-ngapain. Apalagi kalau kalau teteh-teteh, kalau perempuan-perempuan itu ya biasanya kan suka ada haid ya, ada masa haid itu emang Ya. bener-bener kita nggak mau ngapa-ngapain Teh Lida, beneran gitu. Kayak mungkin yang bisa ibadah yang bisa kita lakukan pada saat haid itu ya zikir gitu ya, atau dengerin ceramah-ceramah kayak gitu ya, ceramah-ceramah keagamaan kayak gitu yang menenangkan hati. Tapi karena kayak kita lagi merah nih, lagi haid, jadi kayak waktu untuk libur, untuk bangun pagi gitu kan Betul, gitu, betul, Insya Allah. untuk mempertahankannya itu, untuk membasikan standar-standar waktu kita futur. Atau itu gimana sih Teh Lida? Aku pengen juga nih punya standar itu gitu. Apa memang harus bawaan dari sebelumnya? Misalkan kalau lagi malas kita ya tetap tetap tahajud gitu ya, walaupun misalkan biasanya kalau lagi rajin 4 rakaat ya jadi 2 rakaat, atau gimana sih yang tadi kayak Ya, tadi. kalau mungkin gini Teh. Jadi ketika kita lagi semangat, tadi nggak usah dibahas lah, itu udah pasti semua dikerjain. Tapi kalau lagi futur, saran aku supaya kita nggak ninggalin sepenuhnya, jadi yang dikejar itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Dan kualitas itu justru jadi jalan masuk kita untuk balik lagi semangat gitu. Maksudnya gini, ya mungkin kita nggak sunah-sunahnya nggak apa-apa gitu. Mungkin kita nggak 1 hari 1 juz juga nggak apa-apa. Tapi gimana caranya
apa yang sedikit yang kita kerjain itu kita bener-bener nikmatin, rasain gitu. Kayak futurnya kenapa sih sebenarnya? Bisa bisa jadi futurnya tadi karena maksiat yang nggak kerasa, atau bisa jadi karena kita lagi capek banget gitu. Lagi capek banget gitu tuh. Saking capeknya, jangankan untuk bangun malam, karena tidurnya juga malam banget gitu. Buat bangun malam aja itu kayak berat banget kan, kayak gitu. Tapi Iya. pada dasarnya Allah tahu banget kok, karena kita tidur malam lalu kemudian nggak bangun malam nggak apa-apa. Yang penting kita maksimalkan, jangan sampai ninggalin, ini bare minimum ya contoh ya Teh. Kita maksimalkan jangan sampai sholat 5 waktu ditinggalin gitu. Ya Iya. aku percaya nggak mungkin ya Teh di sini ninggalin sholat 5 waktu. Cuman waktu aku tuh itu kayak seminimal minimalnya kita ngelakuin sholat 5 waktu awal waktu, ya Mm-mm. kan? Dan bener-bener dinikmatin sholatnya gitu. Meskipun nggak sunah-sunah nggak apa-apa. Jadi tentuin bare minimum itu dari situ. Maksudnya aku tuh kayak cari apa ya, ibadah-ibadah yang kayaknya aku nggak mungkin ngelepasin ini meskipun aku lagi futur gitu. Maksudnya kayak gitu Teh. Iya, Dan yang iya. tahu kan teteh sendiri gitu. Aku nggak tahu gitu. Bisa jadi mungkin teteh mah sefutur-futurnya ya masih tahajud 11 rakaat kan, aku nggak tahu ya. Jadi kembali lagi ke kemampuan masing-masing pada saat futur Betul, kita masih bisa betul. melakukan apa gitu ya, yang memang Ya. masih dalam syariatnya, masih ya masih tetap di jalur kebaikan dan sebagainya. Insya Allah. Oke, teman-teman, teteh-teteh masih ada lagi yang akan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Teh Siska lagi. Katanya Teh Lida mau nanya, Teh mau tanya lagi ridho dan ikhlas. Tadi perbedaan signifikannya itu pada apa sih? Ya karena beda tipis kali ya, ikhlas dan ridho. Oh iya. Kita ingin dibahas sedikit lagi terkait dengan ikhlas dan ridho itu bedanya apa sih Teh? Gitu. Bedanya di posisi kita sebagai subjek dan objek Teh. Tadi aku bilang, jadi cara kita ngebedain kalau misalkan ikhlas itu wilayah-wilayah di mana kita itu adalah ruang kendalinya kita. Artinya ketika kita ibadah sama Allah, kita yang ngerjainnya, kita yang mengerjakan, kita yang menentukan bahwa ibadah ini kita lakukan untuk siapa gitu ya. Misalkan kita sholat, kita saum, kita sedekah, kita ikhlas nggak gitu. Dan itu kita ngerjain, dan kita sebagai subjek di situ. Ketika kita sebagai subjek, maka kita harus dalam posisi kita ikhlas atau tidak ikhlas. Dan punten, ikhlas ini posisinya ada di dalam hati. Jadi nggak bisa kita menilai keikhlasan orang lain hanya dari apa yang kita lihat. Misal nih, kita ngelihat status teman kita, wih, lagi posting apa tuh misalkan, lagi tahajud, lagi tilawah Quran, ya kan? Kalau hati kita kotor, kita kan pengen ngomentar ini apa? Pamer banget ya gitu, pamer ibadah banget. Kayaknya nggak ikhlas banget nih ibadahnya kan gitu ya. Iya, Nah, ya iya. kan? Dan kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak bisa bilang seperti itu karena kita nggak pernah tahu. Kan letak keikhlasan itu ada di dalam hati. Bisa jadi yang posting di media sosial itu jauh lebih ikhlas dibandingkan yang nggak posting. Karena yang nggak posting ngerasa kalau aku posting, aku takut disebut ria. Nah itu udah nggak ikhlas tuh. Karena takut disebut ria, bukan karena Allahnya. Nah, gitu. Jadi artinya letak keikhlasan itu nggak bisa hanya dinilai dari itu ya, hanya dinilai dari apa yang dilihat tuh kayak dikit-dikit pamer, dikit-dikit lagi ibadah, dikit-dikit lagi umroh, dikit-dikit depan Ka'bah, wah, gitu kan. Nah, udah mas satu jadi penyakit hati buat kita gitu kan. Orang yang umroh, kita yang panas tiris gitu. Jadi tidak produktif gitu kan. Nah, itu ikhlas. Itu wilayah-wilayah di mana kita jadi subjek. Nah, sedangkan ridho itu wilayah penerimaan dan itu adalah ruang kendalinya Allah. Jadi sederhananya ikhlas ruang kendalinya kita karena kita yang menentukan satu amal dikerjakan karena siapa. Sedangkan ridho itu adalah ruang kendalinya Allah di mana kita menerima atau tidak menerima tentang ketentuan-ketentuan Allah. Bisa dipahamin gak Teh? Mudah-mudahan bisa mudah dipahamin ya. Jadi ada ruang kendali kita, ada ruang kendalinya Allah. Dan sejatinya, sering kalinya, bukan sejatinya, sering kalinya, yang bikin kita capek adalah saat kita lebih sering masuk ke ruang-ruang kendalinya Allah. Saat kita take over tugas-tugasnya Allah, itu yang bikin capek. Kenapa? Karena tugasnya sang kholik dikerjakan oleh makhluk, ya udah jelas capek gitu loh. Seperti misal, kita ngotot pengen nyelesain masalah hidup kita. Padahal yang nyelesain masalah itu Allah. Maka ketika kita ngotot untuk nyelesain masalah hidup kita capek sendiri. Dan kita lupa bahwa Allah cuma nyuruh kita sabar dan sholat.
Maka ketika kita ngotot untuk bisa ngendaliin semuanya, mengendalikan situasi sesuai dengan kita ngotot pengen merubah suami kita seperti yang kita pengen, kita ngotot supaya anak-anak kita nurut sama kita lupa bahwa selevel Rasulullah aja tidak sanggup membuat pamannya masuk Islam. Itu Rasulullah, apalagi kita gitu loh. Nah, itu yang sebetulnya tadi ruang kendali kita sebagai manusia, ruang kendalinya Allah sebagai Sang Khalik, dan jangan sekali-kali kita masuk ke makom-makomnya Allah karena kita nggak akan sanggup. Gitu, Teteh. Iya, iya lagi Talida. Kita kan kebanyakannya banyak memikirkan hal-hal yang memang di luar kemampuan kita ya. Kayak serasa itu beban memang kita yang harus menyelesaikan, tapi ya kita harusnya ya lebih ke sabar dan sholat itu tadi ya. Kita kembalikan ke Allah agar bisa lebih solutif lagi. Allah itu maha ini ya memberikan solusi. Ini juga ada pertanyaan lagi, ya Allah, nangis ya, Teh Siska. Dari Teh Yani, Teh mau nanya bagaimana seorang ibu menyiapkan diri dan hati agar bisa menemani anak yang baru belajar saum, agar merasakan nikmatnya ibadah dan menjadi pondasi keimanan untuk anak. Ini juga pertanyaannya sama kayak aku, Teh. Insya Anak aku Allah. juga masih kecil, masih belajar saum. Nah, ini gimana nih, Teh? Iya. Caranya menyiapkan diri kita sebagai ibu dan hati kita agar bisa menemani anak-anak yang baru Ya, belajar saum ini. ini pertanyaan penting banget Teh, karena yang pertama-tama disiapin bukan anaknya, tapi kita sebagai ibunya. Betul, betul. Rumusnya sederhana, turunin ekspektasi, naikkan penerimaan. Itu Teh, Turunin ekspektasi, naikkan penerimaan. penerimaan. Iya. Karena Gimana teh? penyakit ibu-ibu adalah ketika dia ngajarin sesuatu sama anak, lalu kemudian berharap anaknya langsung sama seperti dirinya kemampuannya. Dia lupa bahwa usia jaraknya jauh banget antara dia dengan anaknya gitu. Tapi kadang-kadang kita kepengen anak kita itu sama seperti kita gitu. Kita pengen hasil-hasil yang ideal gitu. Maka kita lupa untuk melihat bahwa anak kita ini dalam proses belajar gitu kan. Allah saja berulang-ulang kali maafin kita ketika kita salah, masa kita nggak bisa menerima kekurangan anak. Makanya kalau di saya rumusnya adalah turunin ekspektasi. Artinya bahkan sampai pada titik di mana saya nggak berekspektasi apa-apa kecuali kepada Allah. Itu jauh lebih menenangkan sebetulnya. Ketika kita tidak berekspektasi apapun, maka sekecil apapun pencapaian anak kita, yang diraih anak kita, itu akan kita kayak bersyukur banget loh Teh. Ketika kita nggak berekspektasi apapun. Beda kalau misalkan Teteh berekspektasi. Saya pengen anak saya seperti anak tetangga yang sudah hafal 30 juz, yang sudah ke masjid setiap waktu sholat, yang tutur katanya santun. Masya Allah Teh, itu makin berat lagi buat kita hatinya. Nggak bisa ringan ngejalanin, melihat anak sendiri mungkin 180 derajat jauh misalkan, itu lebih berat. Makanya turunin dulu ekspektasinya, naikin penerimaannya ya Allah, baik buruknya, ini adalah anak saya, dan ini udah tanggung jawab saya. Apapun itu mereka sedang berproses untuk tumbuh. Namanya tumbuh itu tidak selalu seperti yang kita inginkan gitu kan. Nah, tapi tumbuh itu adalah berproses pelan-pelan sebagaimana Allah sangat-sangat maklum dengan bagaimana kita jatuh bangun, kita pun harus maklum kepada anak kita untuk ketika anak kita jatuh bangun. Itu Teh, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahin ya Teh ya. Sama aku juga ada ya, anak-anak masih berproses. Tapi memang Jam betul ya teh. 12 udah bilang lapar. Ya nah Gimana itu. coba? Tapi pas waktu Ini ngelihat anaknya dia langsung denger nih. lemas gitu ya. Terus kita kayak kamu lemas ya, ya udah buka aja. Malah dianya lebih berjuang loh teh. Jadi kayak Iya, iya. enggak bu mau pertahanin aja, enggak bu mau sampai maghrib lah. Jadi kan kita gimana sih kita udah nurunin ekspektasi dianya jadi malah sampai maghrib. Nah, jelas sih gitu ya. Kadang, Betul, betul. nah itu berarti kita nggak boleh berekspektasi tinggi. Mungkin ini yang disampaikan sama yang ditanyakan oleh Teh Karima juga. Berarti nggak boleh berekspektasi ya sama anak mungkin. Atau apakah berarti kita nggak boleh punya harapan? Atau mungkin bisa beda nggak sih ekspektasi sama harapan, Telida? Ya, Maksudnya ekspektasi Teh itu Karima harapan mungkin. ya. Kan ekspektasi itu harapan, betul nggak? Itu kan bahasa, ya ekspektasi bahasa ininya lah, bahasa ilmiahnya gitu. Bukan berarti kita ketika nurunin ekspektasi itu nggak punya harapan ke anak. Tapi kita hanya mengalihkan.
mengalihkan harapan yang biasanya kita letakkan kepada anak, kepada pasangan, maka kita alihkan harapan itu diletakkan di Allah gitu. Jadi harapannya tetap ada. Harapan itu masih ada. Harapan itu masih ada, teteh. Tapi kita shifting, kita alihkan. Cuman dialihkan doang, tapi harapannya masih ada. Dialihkan yang tadinya harapan kita diletakkan kepada suami, kepada anak, maka dialihkan harapan itu diletakkan kepada Allah. Itu aja. Jadi harapannya masih tetap ada, insya Allah. Begitu. Dan itu jadi bikin anak dan suami kan jadi ringan ya, nggak punya beban karena kita kasih harapan tadi. Jadi kayak beban ya untuk kayak mewujudkan gitu kan, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan mungkin ini cukup deh sampai Teh Uma ya, Uma. Pertanyaannya ini katanya Teh Lida, adakah doa yang sering Teteh panjatkan agar senantiasa senantiasa tenang, agar kami jadi ibu yang tenang dan menjadi hamba yang lain. Makasih. Ya. Eh, ketika tenang itu adalah ketika Allah bukakan pintu-pintu rahmat kan gitu ya. Ketika Allah bukakan pintu-pintu rahmat tuh kayak kita tuh lagi dipeluk banget sama Allah. Ketika kita lagi dipeluk sama Allah itu adalah puncak ketenangan. Dan itu harus diusahakan. Makanya kenapa sebetulnya kalimatnya itu adalah angzil. Kan ada satu kalimat tentang ketenangan dalam Quran itu kan bunyinya gini. Wa angzil ala sakinata fi qulubil mu'minin, bahwa Allah yang nurunin ketenangan ke dalam hati-hati orang beriman. Jadi sebenarnya ketenangan itu pertemuan antara kita mengusahakan ketenangan itu hadir dan Allah juga mengizinkan. Jadi nggak mungkin kita ngotot pengen menghadirkan ketenangan kalau Allah nggak ngizinin nggak akan tenang. Tapi sebaliknya, ketika Allah pengen banget nurunin ketenangan tapi kitanya nggak siap menerima ketenangan itu juga tidak akan terjadi ketenangan teh gitu. Jadi harus ketemu antara kehendak kita sebagai makhluk dengan kasih sayang Allah sebagai khalik gitu loh. Ketemu di situ. Maka ketika ketemu maka terjadilah ketenangan itu gitu. Makanya doa-doanya ya doa-doa minta ketenangan ke Allah. Misalkan kita minta dibukakan dulu rahmatnya sama Allah. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik misalkan. Kemudian juga wa angzil alaina sakinatak washrah sudurana bi nuri hidayatik gitu. Itu doa-doa yang ya mungkin sebetulnya teteh kalau mau dihafal boleh. Enggak juga pakai bahasa-bahasa yang kita pahami juga nggak masalah sih. Yang penting langsung minta aja tuh the point ke Allah. Ya Allah minta ketenangan. Wangzil alaina sakinatak, ya Allah turunkan ya Allah turunkan ketenangan ke dalam hatiku ya Rob gitu. Bener-bener minta ke Allah ketenangan itu gitu, diminta ketenangan itu. Jadi bisa dengan doa-doa itu atau teteh juga langsung ke Allah dengan bahasa kita nggak apa-apa gitu. Tapi apa namanya tadi kalau saya minta doanya itu gitu ya. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik wa anzil alaina sakinatak washrah sudurana bi nuri hidayatik. Kemudian washfi' ma fi syifaun apa namanya itu? Ya Allah minta untuk obatin luka-luka batin saya ya Allah karena ternyata bisa jadi sumber daripada ketenangan itu adalah ketika saya sudah selesai dengan luka-luka batin saya gitu kan. Min auza'i wa humum gitu dengan segala macam sumber-sumber kesedihan yang bersemayam di dalam hati-hati saya seperti itu. Itu teteh. Tapi enaknya kalau menggunakan bahasa sendiri juga bisa ya Teh Lida ya. Jadi Bisa, boleh. kita lebih nyaman menyampaikannya langsung sama Allah gitu ya, lebih lebih detail lagi gitu ya Teh Lida ya. Oke, Termasuk doa-doa para nabi juga teh itu adalah doa-doa yang bisa menghadirkan ketenangan kan. Itu kan sudah populer ya doa-doa yang populer misalkan seperti doanya Nabi Adam misalkan gitu ya. Yang Rabbana dzalamna anfusana yang itu ya. Itu juga sebetulnya kan tentang bagaimana kita menyadari mawas diri dengan diri sendiri kan ya. Bahwa kita tuh zolim ya Allah, selama ini aku tuh zolim sama diriku sendiri ya Allah kan gitu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa-doa itu juga insya Allah bisa menghadirkan Allah alam bisawab. Oke, Masya Allah Teh Lida, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teteh-teteh yang sudah masuk ke kolom chat dan yang buka mic-nya juga. Boleh mungkin Teh Lida memilih dua peserta penanya terbaik, boleh? Nah ini tadi Nanti aku akan nggak dapat hadiah dari panitia. Siapa? Ayo.
Siapa ya? Siapa ya? Siapa teteh-teteh yang beruntung sore hari ini? Dan Kayaknya ini ntar aku belum baca chat sebenarnya. Tadi aku lupa lagi pertanyaan-pertanyaannya, Teh. ini dari yang atas itu ada Teh Zulfa, kemudian ada Teh Siska. Tadi yang nanya open mic ada Teh Lucy, ada Teh Yani, Teh Oke, Karima, Teh Uma. iya. Ini aku suka pertanyaan tentang ini Teh tadi. Yang aku jawabannya itu adalah yang tadi, yang terakhir tuh, yang barusan tuh, yang apa tuh? Doa ya, yang Bukan. sering Yang turun ekspektasi, naikkan penerimaan. Itu pertanyaan siapa tuh? menurunkan ekspektasi. Nah, itu dari Teh Karima ya. Yeay, Teh Karima. Lupa lagi aku pertanyaannya, tapi aku jawabannya itu kan masalah. Teh Karima. Kemudian satu lagi Teh. Satu lagi dari yang open mic kali ya. Iya boleh. Yang open mic. Aku pilih Teh Husi. Yeay, Teh Lucy. Selamat Teh Lucy. Dan Karena ini Teh kayaknya Karima ya, pertanyaan yang mewakili ibu-ibu yang lain juga, insya Allah. mewakili pertanyaan teteh-teteh yang lain, Betul. penerima apa penanya terbaik sama Teh Karima yang didapatkan oleh Teh Karima dan Teh Lucy. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah sekali ya sore hari ini ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih teteh-teteh semua. Terima kasih banyak juga kepada Telida Maulida atas ilmu dan refleksi yang sangat berharga bagi kita semua hari ini, di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Teh, bisa berdiskusi. Amin ya Harapannya Rob. bisa ketemu langsung, di layar, nggak di layar handphone, nggak di layar laptop ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu kita menjalani Ramadan dengan hati yang lebih tenang, emosi yang lebih terkelola lagi, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teteh-teteh peserta Osmosis 2 spesial Daurah Ramadan yang sudah hadir hari ini, sore hari ini, dan ikut berpartisipasi bertanya dan ikutin games yang tadi juga. Dan sebelum kita menutup acara, kita dokumentasi dulu yuk, teteh-teteh, buka kameranya biar kelihatan cantik-cantiknya. Yuk. Ayo teteh-teteh, kita Bu, berfoto sama suaranya Teh dikecilin, Bu. Ih, Demolia. kedengeran sana kamu. Halo Telin. Aku baru menyapa Teh Alin nih. Teh Frita. Sehat-sehat semuanya ya. Siapa lagi nih yang belum aku sapa sore hari ini? Yuk, aku tunggu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang tidak bisa open kamera, nggak apa-apa, nggak masalah. Yuk kita dokumentasikan dulu ya. Gimana ya gayanya? Gini aja ya, biasa ya. Siap? 1, 2, 3. Senyum manis. Cheers. Saya share di grup ya. Ya, sebagai penutup, mungkin Teh Siska mau menutup doa, mangga tesis. Karena Teh Siska langsung menghilang. Eh, Ya, kita langsung saja menutup ya. Sebelum kita menutup acara, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Em, Terima kasih Telida Maulida untuk penyampaiannya. Terima kasih untuk teteh-teteh semua. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa di warahmatullahi Osmosis edisi wabarakatuh. selanjutnya. Pamit semuanya teteh-teteh. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami Talida, Waalaikumsalam. Turnuhun Sama-sama teh, untuk teteh-teteh semua. assalamualaikum. Kami-kami. Nuhun, Salida. Saya izin close ya.